Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Masih tetap semangat ya, dan semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu harapkan jangan lupa kalian harus selalu bahagia. Pertemuan kali ini melanjutkan materi tentang relasi dan fungsi untuk bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pengertian relasi serta cara menyajikan relasi. Ya, kalaupun lupa materi sebelumnya, bisa kalian putar kembali video bagian satunya secara berulang-ulang. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang fungsi. Bahasannya yang pertama, pengertian fungsi, kemudian domain, kodomain, ring fungsi. Yang ketiga, notasi dan rumus fungsi. Dan yang keempat, menghitung nilai fungsi. Ya, beberapa bagian ini nanti akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, simak baik-baik videonya dan catat materinya di buku catatan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu pertama menentukan domain, kodomain, dan ring fungsi. Kemudian yang kedua, menentukan notasi, aturan, dan nilai fungsi. Baiklah, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini ya, untuk fungsi. Ya, yang pertama, pengertian fungsi. Ya, fungsi di sini itu sebetulnya masih sama dengan relasi, termasuk dari relasi yaitu suatu hubungan, tetapi ada ciri khususnya atau ada aturan tertentu sehingga dinamakan fungsi. Pada contoh di awal pembahasan tentang relasi dan fungsi, yaitu tentang kegiatan donor darah. Coba diingat kembali. Jika kalian amati, ternyata setiap orang mempunyai satu jenis golongan darah saja. Ya, tidak mungkin seseorang mempunyai dua golongan darah, atau tidak mungkin juga seseorang itu tidak mempunyai golongan darah. Jadi pasti setiap orang itu hanya mempunyai satu jenis golongan darah. Jadi hal ini merupakan salah satu contoh dari suatu fungsi. Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Adapun syarat suatu fungsi atau pemetaan adalah yang pertama, A. Setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan terhadap anggota himpunan B. Jadi kamu perhatikan dari himpunan A, syarat untuk menjadi suatu fungsi itu harus setiap A itu harus punya pasangan. Ya, kemudian syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan tepat satu, nggak boleh lebih dari satu ataupun nggak boleh kurang dari satu. Jadi dari sini dapat kita definisikan untuk fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Ya, dalam hal ini biasanya himpunan yang dipakai adalah himpunan A dan himpunan B. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, perhatikan beberapa diagram panah berikut. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apakah ketiga relasi yang dinyatakan dalam diagram panah di atas merupakan fungsi? Untuk yang pertama, untuk mengetahui apakah fungsi atau bukan, kamu perhatikan himpunan A-nya. Perhatikan anggota himpunan A. Tadi sudah dipelajari bahwa syarat suatu fungsi, setiap anggota himpunan A ini harus mempunyai tepat satu pasang. Coba kita periksa
Ini A pasangannya 2, B pasangannya 1, C. Nah, ini ternyata C ini tidak mempunyai pasangan, sedangkan D pasangannya 3. Ya, karena ada anggota dari himpunan A tidak mempunyai pasangan yaitu C, maka relasi ini bukan fungsi. Ya. Ini gambar 1, ini bukan fungsi karena ada anggota dari A yaitu C ini tidak memiliki pasangan di B. Ya, kita perhatikan gambar yang kedua. Ya, yang perlu diperhatikan untuk himpunan A-nya aja. Mbak periksa setiap anggota himpunan A, apakah dia mempunyai tepat satu pasangan terhadap B. A ya pasangannya 1, B pasangannya 1 pasangan, C juga 1 pasangan, D 1 pasangan. Maka dalam hal ini relasi pada contoh yang kedua ini merupakan suatu fungsi. Ya, karena semua anggota himpunan A tepat memiliki satu pasangan di B. Gambar yang ketiga. Perhatikan himpunan A-nya. A pasangannya 1, B pasangannya ini ada 2 karena bercabang. B pasangannya 2 dengan B pasangannya 3. C 1, D 1. Ya, karena ada anggota dari himpunan A yaitu B ini memiliki pasangan lebih dari 1, maka ini bukan merupakan fungsi. Ya. Jadi gambar 3 bukan fungsi karena ada anggota himpunan A memiliki pasangan lebih dari 1. Jadi sini yang dinamakan fungsi itu apabila setiap anggota himpunan A itu hanya mempunyai tepat satu pasang. Jadi semua punya pasangan dan tepat satu, nggak boleh bercabang. Nah, itulah yang dinamakan dengan fungsi. Selanjutnya untuk domain, kodomain, ring fungsi. Perhatikan fungsi yang dinyatakan sebagai diagram panah pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya A, B, C, D, E. Ya, pada fungsi di samping himpunan A. Untuk himpunan A, ini semua disebut dengan domain atau daerah asal. Himpunan A ini domain daerah asal. Sedangkan himpunan B ini disebut kodomain atau daerah kawan. Dari gambar tersebut diperoleh B yang anggota dari B ini merupakan peta dari 1. B ini juga peta dari 2. Dengan C ini nggak ada pasangannya. Yang D peta dari 3. D ini juga peta dari 5. E peta dari 4. Himpunan peta atau peta ini atau bayangan ya peta itu, maka dinamakan ring atau daerah hasil. Jadi dari gambar diagram panah di atas diperoleh domainnya yaitu himpunan A. Kalian sebutin anggotanya, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kodomain adalah himpunan B. Semua anggotanya disebutin, yaitu A, B, C, D, E. Sedangkan ring atau daerah hasilnya adalah yaitu ini B, D, dan E. B, D, E. Ya, perhatikan contoh soal berikut. Ya, perhatikan diagram panah himpunan P dengan himpunan Q. Diagram panah di samping menunjukkan fungsi himpunan P ke himpunan Q dengan relasi setengah kali dari. Tentukan domain, kodomain, dan ring fungsinya. Jadi ini pada diagram panah ini dibaca bahwa 2 itu setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari. Jadi penyelesaian untuk contoh soal seperti ini. Domainnya, domain itu daerah asal yaitu semua anggota pada himpunan P yaitu 2, 3, 4. Ini namanya domain. Kemudian kodomain adalah semua anggota himpunan Q yaitu 1, 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan ring atau daerah hasil yaitu himpunan Q yang ada pasangannya dengan P yaitu 4, 6, 8. Ya, untuk selanjutnya notasi dan rumus fungsi. Ya, perhatikan ini ada himpunan A, gambar panah. Himpunan A ke himpunan B dengan fungsi F memetakan X ke 2X
plus 1. Fungsi dinyatakan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Nah, perhatikan gambar di atas. Pada fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, jika X anggota dari A, maka peta atau bayangan X oleh F adalah dinotasikan dengan Fx. Ya, pada gambar di atas menunjukkan fungsi F dari himpunan A ke himpunan B menurut aturan, yaitu F memetakan X ke 2X plus 1 dengan X-nya merupakan anggota domain F, anggota dari A. Fungsi F X memetakan 2X plus 1 berarti fungsi F ini memetakan X ke 2X plus 1. Oleh karena itu, bayangan X oleh fungsi F ini adalah 2X plus 1. Jadi dapat dikatakan bahwa F X sama dengan 2X plus 1 ini merupakan rumus fungsi untuk F. Jadi rumus fungsinya penulisannya adalah F dalam kurung X sama dengan 2X plus 1. Ini merupakan rumus untuk fungsi F. Kesimpulannya, jika fungsi F titik 2 memetakan X ke AX plus B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah F dalam kurung X sama dengan AX ditambah B. Ya, untuk menghitung nilai fungsi, ya, untuk dapat menentukan nilai fungsi untuk X tertentu, maka caranya adalah dengan mensubstitusikan atau menggantikan nilai X ke dalam rumus fungsinya. Ya, langsung aja ke contoh soal. Diketahui fungsi F memetakan X ke 2X min 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan A, F 1, F, yang B, F2, yang C, bayangan negatif 2 oleh F, yang D, nilai F untuk X sama dengan negatif 5, yang E, nilai X untuk F, X sama dengan 8, kemudian yang F terakhir nilai A jika FA sama dengan 14. Ya, satu-satu akan kita bahas bersama. Ya, dari soal tadi F memetakan X ke 2X min 2 pada himpunan bilangan bulat, maka rumus fungsinya, jadi rumusnya itu penulisannya adalah F dalam kurung X sama dengan 2X min 2. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, untuk F dalam kurung 1 ini sama dengan, ya, rumusnya tadi Fx sama dengan 2X min 2, berarti X nya ini diganti dengan 1. Untuk F1 maka sama dengan 2 kali 1 dikurangi 2. 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi untuk soal yang A, untuk F1 ini sama dengan 0. Soal yang B, untuk F X nya diganti 2, maka ini 2 kali dalam kurung 2 dikurangi 2. 2 kali 2 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang C, bayangan negatif 2 oleh F, sama artinya dengan menghitung nilai dari F dalam kurung negatif 2. Jadi untuk F negatif 2 sama dengan 2 kali X ya diganti negatif 2 dikurangi 2. 2 kali negatif 2 negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6. Dan yang D, nilai F untuk X sama dengan negatif 5 adalah F ini untuk X negatif 5 sama dengan 2 kali negatif 5 dikurangi 2. 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10 dikurangi 2 sama dengan negatif 12. Dan yang E, nilai X untuk Fx sama dengan 8. Jadi hasilnya di sini adalah 8. Maka ini 2X min 2 sama dengan 8. 2X sama dengan 8. Ini negatif 2 pindah 2 ke kanan menjadi plus 2. 2X sama dengan 10. Berarti X nya 10 dibagi 2. Jadi X sama dengan 5. Kemudian yang F, nilai A jika FA sama dengan 14. Itu adalah
X-nya diganti dengan A, maka 2A dikurangi 2 sama dengan 14. Berarti 2A sama dengan 14. Ini min 2 pindah ke kanan menjadi plus 2. Jadi 2A sama dengan 16. A sama dengan 16 per 2. Atau A sama dengan 8. Baiklah, ini cukup sekian pembahasan Ibu pada pertemuan kali ini. Ya, supaya lebih memahami materi ini, coba kalian kerjakan tugas yang ke-9. Ya, kerjakan soal latihan berikut seperti contoh sebelumnya yang telah Ibu jelaskan. Ya, untuk yang pertama, perhatikan diagram panah berikut. Ya, seperti contoh yang tadi, diagram panah dari himpunan P ke Q dengan relasi 3 kali dari tentukan domain, kodomain, dan ring. Jadi kalian menentukan domainnya apa, kodomainnya, kemudian ringnya. Kemudian soal yang kedua, ketahui fungsi f x untuk dipetakan ke x plus 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan f3 dan yang B bayangan negatif 2 oleh f, yang C nilai f untuk x sama dengan negatif 5, D nilai x untuk f x sama dengan 8, yang E nilai a jika fa sama dengan 14. Ya, ini bisa kalian kerjakan sesuai contoh yang udah Ibu sebutkan di atas tadi sebelumnya. Baiklah, mungkin cukup di sini pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya, apabila ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan di timeline atau boleh melalui WA. Silakan, yang penting kerjakan soal ini, kemudian hasilnya kamu upload, boleh ke e-learning atau bisa juga ke Google Classroom. Ya, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Ibu cukupkan dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.